Selamat pagi anak-anakku dimanapun berada. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita kembali dalam proses pembelajaran daring kita. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah penerapan genetika dalam buku paket kalian halaman 80. Teori dan prinsip-prinsip genetika telah lama diterapkan. Keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemuliaan tanaman merupakan salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Salah satu cara pemulihan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Sebagai contoh, tanaman kacang kedelai varietas Vase yang memiliki sifat tahan asam dapat disilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas Nokon Sawon yang berbiji besar sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Para ahli pemulihan tanaman di negara kita telah berhasil menciptakan banyak tanaman pangan melalui persilangan tanaman. Tanaman pangan yang berhasil diciptakan melalui persilangan seperti padi PB8, IR8, IR20, HIPA 10, dan INPARI 33. Persilangan dengan menerapkan ilmu genetika juga dapat diterapkan pada persilangan hewan. Biasanya hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Anakku, di buku paket kalian halaman 80 di situ ada fokus IPA, cloning pada hewan. Teknik cloning pada hewan menghasilkan duplikat yang identik secara genetis atau yang disebut klona. Pada tahun 1997, beberapa peneliti mengambil sebuah sel dari domba betina dan memasukkan nukleusnya ke dalam ovum yang telah dihilangkan nukleusnya. Kemudian ovum ditanamkan pada rahim domba. 5 bulan kemudian, domba yang dikenal dengan nama Dolly lahir. Penelitian ini membuktikan bahwa organisme tingkat tinggi dapat dihasilkan tanpa melalui reproduksi seksual. Anakku sekalian, di Sulawesi Selatan, di Tanah Toraja yang kita kenal dengan kerbau yang sangat mahal adalah tedong bonga. Tedong bonga ini misalnya kalau kita cloning, misalnya di Makassar tidak ada tedong bonga, hanya ada di Toraja. Nah, mau datangkan kerbau dari Toraja ke Makassar itu tidak mungkin. Maka dari itu dikloningkan saja, yaitu dengan cara mengambil sperma pada kerbau atau tedong bonga jantan yang ada di Toraja dengan alat cloningnya, baru masukkan dalam sebuah wadah, dan wadah itu yang isi di dalamnya itu adalah sperma tedong bonga jantan dari Toraja, lalu bawa ke Makassar. Sampai di Makassar, sperma yang tadinya itu yang dimasukkan di dalam wadah dari tedong bonga yang ada di Toraja baru dimasukkan ke dalam rahim atau dimasukkan di dalam rahim atau uterus atau tuba falopi seekor kerbau betina yang ada di Makassar, yang nantinya terjadi proses peleburan antara sperma dan sel telur atau ovum pada kerbau betina yang ada di Makassar, yang nantinya keturunan atau anak dari kerbau itu ada kemungkinan besar lahir tedong bonga. Jadi anak-anakku, itu adalah contoh yang paling sederhana cloning pada hewan. Contoh lainnya. Terima kasih anak-anakku, inilah sedikit tentang penerapan genetika yaitu cloning pada
hewan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat.